Serikat Organisasi Profesi Kependidikan. Nah, profesi harus mempunyai suatu wadah untuk menyatakan gerak dan langkah serta untuk mengendalikan keseluruhan profesi. Maka dengan itu dibentuklah suatu organisasi profesi yang merupakan tempat perkumpulan orang-orang khusus sesuai keahliannya yang memiliki ciri khas dari keahlian di bidangnya masing-masing, misalnya di bidang pendidikan. Kemudian untuk dalam pengertian kata pendidik dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6. Dan untuk tentang pengertian organisasi dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Beberapa organisasi profesi kependidikan di Indonesia yaitu ada PGRI, ada ISPI, ada ABKHN, dan ada beberapa organisasi lainnya. Organisasi pendidikan adalah sebuah lembaga yang mempengaruhi kualitas penyelenggara pendidikan. Organisasi pendidikan terkait langsung dengan pelayanan pendidikan yang nantinya akan menghadapi berbagai permasalahan. Maka dari itu, organisasi pendidikan harus efektif dan dinamis dalam pelayanannya untuk perkembangan serta kemajuan di dalam dunia pendidikan. Nah, organisasi dinyatakan efektif ketika tujuannya itu tercapai, lalu pihak internal maupun pihak eksternal merasa puas dengan kinerja yang diberikan. Organisasi pendidikan juga memiliki tim yang bekerja menyalurkan pendidikan ke masyarakat yang lebih luas lagi. Selanjutnya adalah implikasi kode etik guru. 1. Multiperan dan tugas guru dalam proses pembelajaran. Guru memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran, yaitu salah satunya menciptakan situasi interaksi pergaulan sosial dengan masyarakat yang kondusif. Di samping itu, guru mempunyai multiperan dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan dengan tugas yang bervariasi, contohnya manajer, koordinator, komunikator, fasilitator, dan motivator. Yang kedua adalah penerapan kode etik dalam melaksanakan tugasnya. Guru harus memiliki dedikasi dalam membentuk manusia yang berjiwa Pancasila dalam melaksanakan bimbingannya kepada peserta didik, sehingga mereka memiliki bakat, minat, kemampuan untuk meraih cita-citanya. Yang ketiga adalah penerapan kode etik guru dalam masyarakat. Guru memiliki peranan yang cukup di masyarakat untuk memberikan bimbingan dan pengajaran dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dan berjiwa sosial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode etik guru Indonesia. Bagian 1 ada pengertian, tujuan, dan fungsi. Pada pasal 1 ayat 1, Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pada pasal 1 ayat 2, pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 ayat 1 adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan yang buruk, yang boleh dan tidak boleh, yang dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah. Lalu pada pasal 2 ayat 1, Kode Etik Guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan untuk menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi oleh undang-undang. Lalu pada pasal 2 ayat 2, Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua atau wali siswa, sekolah, rekan profesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Lalu pada bagian 2, mencakup sumpah atau janji guru Indonesia. Pada pasal 3 ayat 1, setiap guru mengucapkan sumpah atau janji guru Indonesia sebagai wujud pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat di dalam Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
Lalu yang kedua ada sumpah atau janji guru Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi profesi guru dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing. Lalu pada pasal 3 ayat 3, setiap pengambilan sumpah atau janji guru Indonesia dihadiri oleh penyelenggara satuan pendidikan. Pada pasal 4 ayat 1, naskah sumpah atau janji guru Indonesia dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kode etik guru Indonesia. Lalu pada pasal 4 ayat 2, pengambilan sumpah janji atau guru di Indonesia dapat dilaksanakan secara perorangan ataupun per kelompok sesuai pelaksanaan tugasnya. Di bagian 3, mencakup nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional. Pada pasal 5 ayat 1, kode etik guru Indonesia bersumber dari 1. Nilai-nilai agama dan Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Lalu yang ketiga, nilai-nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual.